Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua dimanapun Anda berada? Udah lama kita tak jumpa ya. Berhubungan cuaca dan kondisi uang, itulah makanya kita jarang untuk membuat konten kan. Jadi tema kita hari ini adalah melihat ini. Sebenarnya kebun ini udah lama ini. Mungkin teman-teman di rumah kalau pernah melihat vlog-vlog kita sebelumnya, mungkin teman-teman di rumah tahu ini perjalanan kebun ini saya beli kan. Jadi tema kita hari ini adalah berhubungan kebun ini udah hampir 1 tahun saya beli. Kemarin kebun ini saya beli ukurannya kecil, jadi saya upah-upahkan saja semua orang. Saya upah-upahkan saja orang yang merawat kebun ini, menyemprotnya, menebasnya. Jadi udah hampir 1 tahun ini saya nggak pernah melihat kebun saya ini. Jadi hal hasil beginilah teman-teman. Sawit itu tak ubahnya seperti anak kecil. Kalau kita kasih makan dan kita rawat, dia akan membesar kan. Jadi nggak terasa kan, nggak terasa. Kita santai-santai saja di rumah. Kita santai-santai saja di rumah kita kan, nggak terasa kebun kita tuh udah besar teman-teman. Dan hal hasil saya hari ini sangat kaget, sekaget-kagetnya karena kebun ini saya beli itu sangat hutan, sangat semak, tapi udah ditanam sawit. Ukuran itu waktu itu saya beli itu sangat kecil pokoknya. Tapi sawit itu kata pemiliknya itu udah besarnya kan, tapi lantaran kebunnya itu di dalam hutan. Jadi setelah 1 tahun kebun ini saya beli, saya kaget sekaget-kagetnya sawit ini udah berbuah teman-teman. Sudah berbuah. Jadi beginilah kondisinya itu teman-teman ya. Saya sangat gembira ini hari ini. Sangat gembira dan sangat nggak percaya sebenarnya kan. Nggak percaya soalnya kebun ini saya upah-upahkan saja orang yang merawatnya, menyemprotnya, menebasnya kan. Jadi inilah baru saatnya saya sempat untuk melihatnya itu. Jadi nggak kerasa sawitnya itu udah berbuah. Nih beginilah hasilnya teman-teman. Beginilah hasilnya teman-teman. Walaupun nggak dirawat ya. Walaupun nggak dirawat tapi buahnya itu udah keluar kan. Cuma butuh apa saja. Kita cuma modal semprot sama menebas saja. Walaupun perawatannya itu belum 100%. Tapi buahnya itu udah keluar tuh teman-teman. Sebelit buahnya tuh. Sebelit. Nggak dirawat aja udah begini hasilnya ya teman-teman. Apalagi sudah dirawat. Ini belum pernah dipupuk ini. Itu udah keluar buah tuh. Yang itu. Udah keluar buah, pokoknya semuanya udah keluar buah. Jadi inilah bentuknya kebun 8.500.000 yang saya beli tuh. 8.500.000. Ukurannya kira-kira setengah hektar lah kalau yang ini, setengah hektar. Ini ya metek ini pas teh. Udah berbuah juga yang itu teh? Belum lagi. Jantan itu ya. Tuh metek menibas-nibasnya. Tapi kalau yang itu kata metek yang jantan. Tuh ukurannya sangat besar. Nih kalau yang ini belum berbuah lagi nih terus ke atas sana Pokoknya kalau yang 8.500.000 ini saya beli kemarin udah bertanam sawit. Tuh, udah ditanam sawitnya tuh. 1 tahun yang lalu saya pergi ke sini itu masih kecil-kecil lagi kan, masih hutan lagi. Tapi sekarang beginilah bentuknya tuh teman-teman. Udah keluar buah-buahnya itu. Tuh. Kemarin kayu itu besar-besar teman-teman. Nah, sebesar-besar ini ya. Udah berbuah. Jadi beginilah teman-teman bentuknya tuh teman-teman. Seperti pepatah saya atau kata-kata saya sebelumnya. Kalau kita menabung kebun sawit itu atau membeli kebun sawit itu, kita akan mendapatkan hasil walaupun tak kita pertentu-tentu teh ya. Yang penting kita tanam saja udah berbuah. Udah berbuah. Tapi kalau hemas di rumah agak payah lah itu untuk berbunganya ya teh. Tapi kalau tanah ini kita beli, ini ya. Jantan teh.
Yang itu jantan kata Mete. Biasanya kalau batang sawit itu, hah? Tadi oleh buah Teh. Nah, biasanya kalau batang sawit itu cepat besar atau terlalu besar, biasanya itu yang jantan itu Teh. Yang jantan itu. Atau nggak pernah dirawat ini Teh. Nah, kata Mete. Jadi beginilah bentuknya itu teman-teman ya. Mungkin saya semangat ini hari ini teman-teman, lantaran sangat gembira, ya, jadi ini siap disemprot ini. Jadi nggak pernah saya lihat. Jadi yang di sana itu, yang di sana itu kebun kita juga itu. Saya pernah dibilang orang gila itu, kata orang, lantaran membeli kebun ini. Saya ini tuh, tapi belum ditanam lagi tuh ya. Di kampung saya ini lahan yang sangat liangnya atau yang sangat apa namanya itu kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Kalau bahasa sininya kebun yang liangnya ikolah. Ini ya. Kebun yang liang. Itu di jalan utama itu di atas. Kebun yang paling liangnya atau yang paling liangnya itulah kebun di kampung kami konyol. Ini ya. Kalau yang ini ada 1 hektar ini, saya kira ini lebih. Tuh itu saat kita juga itu. Tapi yang kita beli yang ini 1 tahun yang lalu ini. Yang ini belum berbuah lagi. Yang ini adalah bonusnya teman-teman. Itulah untungnya kalau kita membeli lahan perkebunan itu, dia apa namanya itu, di dalam hutan atau liang-liang. Jadi masyarakat itu nggak mau merawatnya teman-teman. Jadi ini adalah hutan belantara kemarin, kayunya itu sangat besar-besar. Jadi saya minta izin, yang saya beli itu kan ini kan, yang harga 8.500.000 itu. Jadi ini adalah hutan sebesar-besarnya ini. Tuh kayunya itu besar-besar. Jadi saya tebas saja ini teman-teman. Saya tebas saja ini. Soalnya nggak ada pemiliknya kan. Kalau hutan itu nggak ada pemiliknya tuh. Kalau daerah sini tuh. Yang ini kan pun kebun kita juga kan. Baru kita beli. Jadi yang ini adalah yang di atas kebun pemilik yang ini tuh. Yang di sini, yang di sana. Yang ini adalah kita beli kemarin itu dengan harganya sangat mahal teman-teman. Kalau di sini harganya itu sangat mahal itu. Mungkin di tempat teman-teman harga yang saya bilang ini mungkin harga yang paling murah ini. Tapi kalau di kampung kami itu harga yang saya beli ini adalah sangat mahal. Sangat mahal ini. Saya beli kemarin ini harga yang dari sini ke sini harganya tuh 18.500.000. Tambah lagi saya beli 20 batang lagi di situ dengan harga 2 juta. Jadi total harga yang saya beli yang belah sana ini, nah pokoknya dari sini, dari sana. Total harga yang saya beli itu dari sini terus ke sana dengan harga 20.500.000. Yang liang-liangnya. Tapi belum ditanam sawit. Kemarin hutan-hutan itu. Jadi kalau di kampung kami harga segitu, gimana namanya? Harga kebun 20 juta itu kalau bentuknya kayak gini itu terlalu mahal itu teman-teman. Soalnya di sini harganya itu mudah-mudah kan. Yang liang-liang kayak gini itu nggak mau orang itu. Cuma orang-orang bodoh kayak saya, gimana namanya? Orang-orang bodoh kayak seperti saya saja itu yang mau kebun kayak gini tuh. Itu pun alasannya saya beli kebun itu dengan harga mahal karena kebun saya ini ya. Jadi berpinggiran atau berbatasan dengan kebun kita yang ini. Begitulah teman-teman. Masa Teh? Tuh Metek lagi mengambil buahnya tuh. Tuh, udah berbuah. Jadi kita kapan-kapan kesini ya Teh membawa kiang lagi Teh.
Nah, jadi pulang dari kebun untuk biaya-biaya minyak kita udah lepas lah ini kalau yang ini. Nah. Gudangnya teh. Tuh. Cuma memberundingnya menggunakan parang saja. Ada berapa tandan teh? Ada 3 tandan tapi udah. Nah, udah terberondol-berondolan. Nah, pokoknya sampai ke sana lah, kebun kita itu. Ini beginilah hasilnya teman-teman, udah berbuah dan udah terberondol-berondolan teh ya. Kalau ada teman-teman di rumah yang mau berondolan, jemput aja lah ke sini ya teh. Soalnya kita nggak sempat untuk menjemput-jemputnya ke sini kan. Jauh. Lantaran jauh. Dibilang jauh nggak terlalu jauh-jauh amat teh ya. Di sungai itu, pokoknya udah masak semuanya. Ya. Jadi banyak juga ini teman-teman di rumah yang bertanya, yang melihat vlog-vlog kita kan, kebun abang banyak ya katanya kan. Udah berapa ton panennya katanya. Jadi jawab dulu tuh, kalau udah berapa ton panen saat gitu tuh. 3 ton. Jangan cemeh kau teh. Nah, jadi banyak yang bertanya ini, mungkin teman-teman di rumah atau teman-teman Facebook atau teman-teman TikTok. Kan kita sering-sering, yang diambil lah teh. Kan gitu banyaknya. Nah le. Biar situ dulu. Biarlah. Besok kalau kau datang kita ambil sih kau. Jadi banyak juga teman-teman Facebook atau teman-teman TikTok yang kepo ke masalah kita. Kebun abang udah berapa hektar katanya kan, udah berapa ton panennya. Jadi panennya itu belum menentu teman-teman. Jadi ini saya jawab ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah atau komentar-komentar teman-teman di rumah. Berapa hektar panen kebun abang katanya kan. Jadi kalau dihektarkan kebun kita itu udah ada 8 hektar lah ya teh. Tapi beginilah bentuknya teman-teman. Jadi belum ada dapat hasil lagi. Belum ada dapat hasil lagi. Kalau di kilo-kilokan sekitar 800 kiloan baru kan. Soalnya kebunnya itu nggak pernah dirawat. Jadi saya fokus bukan untuk merawat kebun. Jadi fokusnya itu untuk saat ini untuk membeli kebun baru teh ya, bukan merawat kebun. Jadi begitulah teman-teman jawabannya. Jadi kita hari ini fokusnya itu bukan merawat kebun, fokusnya itu untuk membeli kebun baru. Soalnya kalau kita nantikan juga lagi harga kebun itu mungkin tambah lama tambah mahal teh ya. Jadi fokusnya kita dulu untuk membeli kebun bukan merawat kebun kan. Jadi kalau merawat itu mudah-mudah saja itu ya teh. Yang payah itu membeli-beli itu, ibarat Honda di rumah kan. Yang payahnya itu untuk membeli itu. Tapi kalau untuk mengganti benen itu terlalu mudah itu. Jadi begitulah gambaran teman-teman. Jadi kita untuk saat ini fokusnya untuk membeli kebun bukan untuk merawat kebun. Jadi banyak juga ini orang-orang sekitar saya membilang, kau membeli-beli kebun aja nya, kau rawat tidak, kata orang tetek. Jadi begitulah jawabannya teman-teman. Kita fokusnya untuk membeli kebun bukan untuk merawat kebun. Jadi kita tunggu dulu setelah target kita tercapai teh ya. Setelah target kita tercapai baru kita rawat teh ya. Kalau merawatnya itu bisa-bisa kita ya itu. Lah terjatuh teh. Jatuh kan lah teh. Enggak kuat, dia lah putus cakapnya. Tuh, metek tadi memberunding-berunding, pura-pura memberunding jadi terjatuh. Tapi tinggal tisikonya teh. Besar. Yang sebelah sana ada yang masak teh. Kalau gitu bau, soalnya enggak menjual satu tandannya teh. Dua tandan lain dah. Soalnya enggak menjual satu tandan teh. Enggak. Dia golak lu asuh ke gitu. Enggak. Aman. Golak lu asuh menjual satu tandan ngelek kan. Ini ya. Kita tinggal saja dulu. Jadi beginilah teman-teman bentuknya itu teman-temannya. Jadi sarannya teh gimana teh? Sebenarnya ini pengen dirawat juga ini sebenarnya teh ya. Benar juga kata-kata
komentar-komentar di rumah itu untuk apa kita membeli kebun kalau bukan untuk dirawat ya. Kalau belum ada hasilnya. Nah, istri saya membilang kayak gitu tuh Teh. Apa membeli-beli kebun je leh hasilin dong. Nah, jadi ya beginilah. Kita intinya itu untuk saat ini fokusnya itu untuk membeli kebun, bukan untuk merawat kebun. Jadi setelah target kita tercapai, agak 10 hektar dulu besok kan Teh. Agak 10 hektar dulu besok baru dirawat. Nah, baru kita untuk menantikan hasilnya saja lagi, untuk menantikan hari-hari tua kita yang paling bahagia. Nah, jadi beginilah itu. Jadi banyak juga itu teman-teman lagi apa? Kalau nanti kan kita udah tua-tua baru dirawat kebunnya, nanti kita mati lagi katanya Teh. Nah, jadi jangan kita pikirkan ke situ dulu. Jadi kalau merawat kebun itu saya kira kalau untuk saat ini samalah hasilnya sama membeli kebun itu Teh. Sama. Nah, jadi ini Diruntung lagi, dijual lagi kebunnya. Jadi ini saya beli ini kemarin yang ini itu. Oh yang ini Teh, yang ini itu. Oh, harga 8.500.000 itu total sama dengan yang di situ itu 2 juta itu kan. Nah, jadi kita totalkan sama yang ini berapa Teh kemarin Teh? Jadi 28 juta yang ini Teh. Ukurnya itu 1,5 hektar mungkin ada ya Teh ya? Ada. Nah, jadi biaya masuknya itu kita umpamakan udah berapa ini? Udah memakan 3 juta, 30 juta kalau yang ini. Hasilnya kayak gini baru Teh. Belum ada hasil lagi. Belum ada hasilnya lagi kan. Nah, jadi merawat kebun itu kalau kita upahkan semuanya itu uangnya itu sangat banyak teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman di rumah kalau membeli kebun itu dibelilah yang sudah jadi itu ya Teh. Ya, yang sudah ada kelapa sawitnya. Yang udah ada kelapa sawitnya. Kalau tidak yang kayak gini lah kan udah ditanam sawitnya tapi nggak kerawat. Jadi kita tinggal menyempor saja lagi Teh. Udah keluar buahnya Teh. Nah. Jadi gimana Teh? Kita ansur lah Teh. Nah. Jadi teman-teman mungkin sampai di sini dulu vlog singkat kita hari ini kan. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah kan. Mungkin kalau kita membeli ini sebenarnya itulah apa namanya? Itulah makanya komentar yang apa namanya itu? Yang nggak sesuai di telinga kita Teh katanya kan. Katanya sok pamer lah beli kebun, sok pamer lah gitu-gitulah kan. Apalah kalau bahasa di kampungnya sok-sok kaya. Orang kaya saja membeli kebun nggak sampai di apa katanya di pamer-pamer kan katanya kan. Jadi beginilah teman-teman, kita membuat konten itu bukan bermaksud untuk pamer kan. Nah, jadi ini adalah Kita untuk konten itu untuk hiburan. Itu kata Mete, kita membuat konten itu kita membuat untuk hiburan kan. Nah, udah 3 tahun kita membuat konten belum juga tergaji-gaji. Jadi kita membuat konten itu bukan untuk menghasilkan gaji dan bukan bermaksud untuk pamer. Kita membuat konten ini adalah untuk hiburan sajanya kan. Nah, kita lihat wajah kita kan. Udah 3 tahun kan, 3 tahun yang lalu wajah saya sangat ganteng kan. Nah ini udah 3 tahun kemudian nih, beginilah wajah saya. Jadi saya itu membuat konten itu untuk itu teman-teman. Jadi saya melihat pergerakan wajah saya kan. Dan melihat beginilah, oh 3 tahun yang lalu saya membeli ini kata saya kan. Nah jadi 3 tahun yang lalu Mete itu sekecil ini, jadi sekarang udah sebesar ini ya. Jadi banyak juga itu teman-teman di rumah katanya kamu itu pamer, orang kaya saja membeli kebun belum gimana dibilang itu, orang kaya saja membeli kebun itu nggak sampai diomar hampir kayak gini. Ini kamu mau posting di Facebook lah, padahal kebun kamu itu kecilnya, leangnya kamu pamer-pamer pula lagi tuh kan. Jadi beginilah teman-teman, saya ulangkan 1 kali lagi. Kalau ada kesalahan kata-kata saya itu saya minta maaf kan. Jadi saya membuat konten itu, beli-beli tanah itu semuanya itu adalah real, asli teman-teman. Jadi saya bukan bermaksud untuk pamer, tapi saya bermaksud untuk menyimpan memori, menyimpan apa namanya itu Teh? Tabungan. Bukan tabungan, apa itu namanya? Kalau bahasa di sininya saya itu sangat suka untuk
menyimpan aktivitas saya 3 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu saya kayak gini, 2 tahun yang lalu saya kayak gini. Jadi gitu teman-teman, bukan bermaksud untuk pamer. Jadi mungkin sampai di sini dulu video singkat kita hari ini ya teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam kebaikan untuk kita semua.